Halo sahabat Sumayasa, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pembelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4 SD yang berhubungan dengan materi perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud dari benda padat, cair, dan gas. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung yang terbangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Di sini terlihat percakapan dari dua orang anak yang sedang membeli es krim. Wah, enak ya, es krim punyamu masih padat, punyaku sudah mulai mencair. Kamu pilih es krim yang itu sih, jadi cepat mencair. Dari ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa wujud zat bisa berubah-ubah, seperti es krim yang dimakan oleh Banu, dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Selain itu, perubahan wujud juga bisa seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus. Awalnya berubah wujud dari cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud yang lainnya? Perubahan suatu wujud benda ke wujud yang lainnya dipengaruhi oleh kalor yang diterima atau dilepaskan oleh zat tersebut, sehingga mempengaruhi suhu bendanya. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah zat panas yang diterima atau yang dilepas oleh suatu benda. Peristiwa perubahan wujud zat. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa materi ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Dari ketiga materi ini menghasilkan 6 perubahan wujud zat. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Nah, seperti apa peristiwa dari ke-6 perubahan wujud zat ini? Mari kita simak video berikut ini. Setiap benda dapat so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Amati percobaan yang telah dilakukan pada lilin sebelumnya. Ketika didiamkan di suhu ruangan, lilin cair So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. We're smiling.
keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the Lakukan percobaan berikut ini. Ketika tutup gelas diletakkan di atas gelas, uap air dari air panas akan terperangkap pada permukaan bawah tutup gelas. Air yang bersentuhan dengan tutup gelas akan mengalami penurunan suhu, sehingga berubah wujud dari uap menjadi titik-titik air yang berwujud cair. Perhatikan titik-titik air pada tutup gelas. Perubahan wujud dari uap menjadi cair disebut dengan mengembun. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Perhatikan percobaan berikut ini. Menyublim yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Pada gambar terlihat sublimasi yang terjadi pada iodine yang berbentuk padatan. Perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Perhatikan percobaan berikut ini. Masukkan segelas air garam ke dalam wajan, kemudian panaskan wajan hingga air di dalam wajan mendidih. Lama-kelamaan, air garam tadi akan berubah wujudnya menjadi kristal. Baiklah sahabat Sumayasa, dari video yang sudah kita simak tadi, dapat disimpulkan bahwa ada 6 perubahan wujud zat, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Dari ke-6 perubahan wujud zat ini dapat disimpulkan bahwa ada wujud zat yang melepaskan kalor dan juga ada perubahan wujud zat yang menerima kalor. Kalor merupakan energi panas suatu benda. Nah, dari ke-6 perubahan wujud zat ini, mana saja yang menerima atau yang melepaskan zat kalor? Mari kita lihat uraian berikut ini. Untuk lebih jelasnya mengenai peristiwa melepaskan kalor atau yang menerima kalor pada suatu zat, mari kita simak uraian singkat berikut ini. Yang pertama, peristiwa mencair. Pada peristiwa mencair misalnya seperti es batu yang dibiarkan dalam sebuah ruangan terbuka, lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair. Nah, peristiwa mencair ini di sini terjadi menerima kalor, di mana es batu yang semula dingin kemudian diletakkan dalam sebuah ruangan terbuka, maka es batu ini akan menerima kalor dari suhu ruangan terbuka tersebut, sehingga es batu tersebut menjadi cair. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu membeku, misalnya dari air menjadi es batu. Air yang dimasukkan ke dalam sebuah freezer atau kulkas lama-kelamaan akan membeku. Nah, hal ini terjadi karena air yang didinginkan pada freezer atau kulkas akan melepaskan energi kalornya, sehingga air tersebut akan membeku. Selanjutnya yang ketiga yaitu peristiwa menguap. Pada peristiwa menguap, zat tersebut akan menerima sebuah kalor. Nah, misalnya dari air menjadi gas. Ketika kita memasak air dalam kompor, maka air tersebut akan menerima energi kalor dari api kompor, sehingga akan muncul gelembung-gelembung gas. Nah, peristiwa ini disebut dengan menguap, di mana benda tersebut menerima kalor. Selanjutnya yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah melepaskan kalor. Peristiwa ini kebalikan dari menguap, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, misalnya di pagi hari kita akan melihat sebuah embun. Embun merupakan uap gas yang berubah menjadi air.
Selanjutnya peristiwa yang kelima yaitu menyublim. Pada peristiwa menyublim, di sini benda tersebut akan menerima kalor. Nah, misalnya kapur barus yang didiamkan dalam sebuah ruangan terbuka, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan hilang. Artinya, ada perubahan wujud dari benda padat berupa kapur barus menjadi uap gas, sehingga bendanya akan hilang. Nah, dalam hal ini, dalam peristiwa menyublim ini, benda padat akan menerima kalor, sehingga lama-kelamaan benda padat tersebut akan menjadi gas, seperti kapur barus yang lama-kelamaan akan menghilang. Yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa melepasnya kalor, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Misalnya pada peristiwa pembuatan garam. Nah, inilah peristiwa perubahan wujud zat, yaitu sebuah peristiwa perubahan wujud dari suatu wujud tertentu menjadi wujud yang lainnya, yang dipengaruhi oleh energi kalor yang diterima atau yang dilepas oleh benda tersebut. Mari melakukan refleksi. Yang pertama, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Yang terjadi yaitu lilin akan meleleh. Yang kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Lilin yang sudah meleleh akan menjadi kembali padat setelah didinginkan karena lilin yang berada pada udara terbuka akan melepaskan energi kalor, sehingga lilin tersebut akan kembali padat. Yang ketiga, menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Faktor kunci yang menyebabkan benda berubah menjadi cair atau berubah menjadi padat adalah energi kalor yang diterima atau yang dilepas oleh benda tersebut. Dengan bantuan guru, teman, dan internet, cobalah cari tahu. Yang pertama, apa kegunaan dari peristiwa pengembunan? Yang kedua, bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar kita, serta apa manfaatnya? Nah, untuk pertanyaan pertama, apa kegunaan dari peristiwa pengembunan? Peristiwa pengembunan bermanfaat dalam proses terjadinya siklus hujan, di mana siklus hujan ini bermanfaat memberikan air untuk makhluk hidup di bumi. Nah, ini merupakan salah satu jawaban alternatif untuk pertanyaan nomor 1. Dan masih banyak lagi jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini. Silahkan nanti teman-teman menulis jawabannya di kolom komentar. Yang kedua, bagaimana penguapan dan pengembunan terjadi di alam sekitar kita, serta apa manfaatnya? Nah, yang pertama, penguapan adalah peristiwa perubahan wujud benda zat dari zat cair ke gas. Sedangkan pengembunan adalah peristiwa perubahan wujud benda dari zat gas ke cair. Ini merupakan sebuah perbedaan dari penguapan dan pengembunan. Lantas, apa manfaat dari penguapan dan pengembunan? Nah, misalnya, awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan yang merupakan uap air yang berbentuk gas akan mengembun dan merubah menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari peristiwa pengembunan. Kemudian, manfaat dari peristiwa penguapan. Misalnya, saat kita menjemur baju di bawah terik matahari, maka baju akan menerima kalor atau energi panas dari cahaya matahari. Pada peristiwa ini, air yang ada pada kain baju akan menguap menjadi gas, sehingga lama-kelamaan kain baju tersebut akan menjadi kering. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari manfaat adanya penguapan dan pengembunan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah sahabat Sumayasa, demikian tadi materi pembelajaran kita kali ini yang berhubungan dengan peristiwa perubahan wujud benda. Ayo merangkum apa yang sudah aku pelajari hari ini. Pada kesempatan ini kita sudah belajar tentang beberapa materi. Yang pertama yaitu peristiwa mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari benda padat ke cair. Yang kedua, peristiwa membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Yang ketiga, peristiwa menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas.
Yang keempat, peristiwa mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Yang kelima, sublimasi adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Yang keenam, deposisi, yaitu perubahan wujud dari gas ke padat. Yang ketujuh, agar dapat mencair, menguap, dan sublimasi, materi atau suatu zat perlu dipanaskan, dalam arti lain yaitu menyerap kalor. Yang kedelapan, agar suatu benda dapat membeku, mengembun, dan deposisi, maka materi perlu didinginkan, yaitu melepaskan energi kalor. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa deposisi sama artinya dengan mengkristal. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.